wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kembali lagi bersama Ustaz Afan dalam acara podcast SD Al-Falah Surabaya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu 1 Syawal. Apakah kita menang, teman-teman? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Kalau memang artinya Syawal itu adalah kemenangan, kita itu menang karena apa ya, teman-teman? Nah, untuk menjawab itu semuanya, kali ini podcast SD Al-Falah Surabaya kedatangan tamu yang sangat istimewa, teman-teman. Dan sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, kealimannya, teman-teman. Kira-kira siapa ya, teman-teman? Betul, yaitu Ustadz Lutfi. Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Lutfi? Alhamdulillah. Baik Ustadz. Semoga kita semuanya termasuk teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz Lutfi. Baik-baik saja ini Ustadz Lutfi. Ternyata ada juga ya, Ustadz Lutfi ini baik banget tuh, teman-teman. Bos itu juga ditanya kabarnya. Padahal dimanapun tempatnya yang namanya bos itu jarang sekali tanyain kabar. Cuma ada Ustadz Lutfi ternyata. Beri tepuk tangan dong Ustadz Lutfi. Oke. Nah, kali ini Ustadz Lutfi kita itu akan ngobrol seputar 1 Syawal Ustadz Lutfi. Setelah kita itu berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Nah, apakah 1 Syawal itu betul-betul artinya itu kemenangan Ustadz Lutfi? Sedangkan di tempat keramaian, di mall, di pasar itu ketika Syawal itu banyak sekali tulisan selamat hari kemenangan. Nah, betul sekali, selamat hari kemenangan. Nah, Ustadz, kalau menurut bahasa apa sih sebenarnya makna Syawal itu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku yang soleh-solehah semuanya dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan walafiat sekeluarganya. Amin. Dan kita semua Ustadz, semoga Allah jadikan termasuk orang-orang yang bertambah keimanan dan ketakwaan kita Ustaz. Amin, luar biasa. Karena sudah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa plus ibadah-ibadah yang lain di dalamnya. Betul. Kalau kita berbicara apakah kita ini sudah dianggap menang Ustaz, sebenarnya pertanyaan itu tidak ada yang bisa menjawab Ustaz Afan. Selain diri kita sendiri, iya betul. Selain diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang mengetahui apakah diri kita ini menang atau tidak setelah sebulan penuh kemarin pada bulan Ramadan itu kita sendiri yang menjawab. Kenapa kok seperti itu? Begini, selama bulan puasa Ramadan sendiri itu kan tujuannya kita tazkiyatun nafas. Artinya kita ini belajar untuk menyucikan diri kita Ustaz. Menyucikan diri kita dalam arti kita berusaha belajar untuk menahan hawa nafsu kita. Tentunya kita berusaha sekuat mungkin tidak melakukan hal-hal yang memang tidak disukai oleh Allah Ustaz. Kita tahu selama bulan Ramadan kemarin kita diwajibkan berpuasa. Akan tetapi kita tidak hanya wajib puasa saja. Tentunya kita melakukan sholat tarawih plus sholat isya berjamaah. Tidak sampai cukup di situ. Terkadang setelah selesai sholat isya berjamaah lanjut sholat tarawih. Terkadang kita lanjut tadarus hingga larut malam. Nah, kemudian di pagi hari kita masih berzikir, menambahkan dengan sholat malam, sholat tahajud. Kemudian disambung lagi dengan berpuasa. Nah, kita ini bisa dianggap sebagai orang yang betul-betul menang, ya, termasuk orang-orang yang menang ketika kita ini berhasil melewati itu semuanya dengan baik.
Artinya puasa kita bagus, sholat tahajud kita bagus, tadarus Al-Quran bagus, bisa menghatamkan 3 kali 1 minggu. Intinya tidak ada waktu selain disibukkan dengan beribadah. Beribadah, berzikir, sholat, puasa. Beribadah, berzikir, sholat, puasa itu. Insya Allah Ustadz, kalau kita sudah melaksanakan itu semuanya pada momen yang seperti ini, Idul Fitri, ya, kita insya Allah merasakan hari kemenangan itu, Ustaz. Tidak sekedar berfoya-foya, insya Allah begitu. Oh gitu, bagus sekali Ustaz. Jadi berarti secara bahasa benar ya bahwa 1 Syawal itu dimaknai hari kemenangan setelah kita menahan hawa nafsu kita selama di bulan Ramadan, entah itu hawa nafsu makan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Bisa kita artikan hari kemenangan. Kemudian bulan Syawal itu sendiri dimaknai sebagai hari untuk meningkatkan ibadah puasa kita. Oh, gitu. Ada statement begini Ustadz, kalau kita ingin juara itu sangat mudah sekali bahkan. Ya, Yang susah itu apa? Mempertahankan betul supaya sekali, kita tetap berkualitas. Hidup kita ini berkualitas. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, biasanya ini Ustaz, yang seringkali kita berlarut-larut setelah puasa Ramadan selesai, puasa selesai. Oh, alhamdulillah kita sudah tidak puasa, hore, kita seakan-akan merdeka. Iya, betul bebas, sekali itu Ustaz. Betul. Makan seenaknya, tidur sepuasnya, tidak belajar, nggak ngaji, nggak macam-macam, bebas. Itu padahal anggapan yang keliru. Itu ayo kita perbaiki bersama-sama ya, teman-teman yang solih-solihah dimanapun ya, anak-anak SD Al-Falah Surabaya. Kita berusaha memperbaiki itu. Jangan sampai meskipun bulan Ramadan ini sudah selesai, sudah finish, kemudian kita bebas sebebas-bebasnya untuk berbuat apa yang kita inginkan ya. Jangan. Kita berusaha supaya apa yang sudah kita lakukan 1 bulan yang kemarin itu bisa kita pertahankan di bulan Syawal ini. Makanya Ustadz, bulan Syawal itu di mana bulan yang peningkatan, supaya ibadah kita meningkat. Ada pengaruh yang sangat besar, ada perubahan yang sangat besar setelah kita melewati bulan Ramadan. Bisa berbuat baik dengan orang lain, bersosialisasi dengan baik, hubungan kita dengan teman juga baik, dengan ustadz-ustadzah juga baik, dengan sekolah juga baik. Kemudian tidak kalah lagi hubungan kita dengan Allah tentunya juga baik. Jadi hubungan ke atas baik, kepada Allah baik, hubungan sesama manusia dengan teman dan family, sesama keluarga juga baik. Insya Allah begitu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Lutfi atas jawabannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika 1 Syawal itu jangan sampai terlena. Nanti jangan-jangan balas dendam setelah kita tidak puasa. Kita puasa selama 30 hari. Setelah di bulan Syawal itu kita balas dendam, kita makan sebanyak-banyaknya dengan yang paling enak dan minum dengan banyak dengan minum-minuman yang enak. Jangan. Jadi Syawal itu kita harus juga selalu mempertahankan keimanan kita agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Oh iya Ustaz. Apa? Terkadang puasa itu juga momentum untuk kita diet Ustaz. Kan rugi juga. Iya. Kan rugi. Ini biasanya untuk yang perempuan-perempuan ya. Setelah puasa 1 bulan sudah menurun sekian kilo misalnya ya. Kemudian Ramadan selesai makan balas dendam. Kan gemuk lagi nanti. Oh gitu. Tapi di dalam masyarakat itu Ustaz Lutfi ada asumsi bahwa puasa itu membuat kita gemuk. Pernah mendengar itu Ustaz Lutfi? Iya, sebagian Ustaz. Iya, boleh. Sebenarnya tidak seperti itu, bahkan Allah memerintahkan kita berpuasa itu sebenarnya kalau kita lihat secara di dunia medis secara kesehatan, justru dengan puasa itu supaya pola makan kita ini teratur. Betul sekali. Ya. Betul, ya. Insya Allah ini tidak ada aturan yang bisa
mengatur pola makan secara teratur. Kalau tidak di bulan puasa kita bisa sahur dengan tepat, ya. Betul, Kemudian betul, mengukur asupan-asupan gizi-gizi yang masuk ke dalam tubuh kita dengan baik. Kita makan pagi, kemudian kita buka puasa di malam hari. Insya Allah itu sudah cukup kenyang, asalkan kita juga tahu diri. Intinya kita tahu diri, Ustaz. Tahu Tidak porsinya semua, gitu ya. Oke, betul. Tidak semua menu yang ada di meja makan itu kita lahap, betul. kita masukkan semuanya ke dalam perut. Itu justru yang bahaya, Ustaz. Iya betul, bahaya di dompet dan bahaya untuk kesehatan kita juga ya, Ustaz Lutfi ya. Oke, berhubung kita itu berbicara tentang 1 Syawal, Ustaz Lutfi. 1 Syawal kan di dalam masyarakat kita, khususnya di Indonesia itu sebagai Lebaran. Oke, iya. Nah, dalam menyambut hari Lebaran atau hari kemenangan itu biasanya banyak sekali agenda-agenda kegiatan yang mungkin saat ini sudah menjadi budaya, seperti baju baru. Kita kalau Lebaran itu selalu ada halal bihalal, makan bersama keluarga dengan opor ayam, pakai ketupat. Apakah anjuran dari Rasulullah itu seperti itu atau bagaimana ya, Ustaz Lutfi? Wallahu alam ya, Ustaz ya. Cuman memang Idul Fitri di negara kita ini sangat identik sekali dengan suasana yang serba party, yang serba pesta. Pesta, betul. Serba pesta. Apakah itu ada larangan atau tidak? Sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Kadang ada sebagian dari teman kita itu yang berpikir karena kita ini lagi Lebaran, lagi Idul Fitri, toh hari kemenangan juga, tidak salah kalau kita menghormati hari spesial kita itu dengan memakai baju yang baru, makan bersama family, sanak keluarga, teman-teman, tidak ada yang salah. Cuman yang perlu kita ingat bahwasannya namanya Idul Fitri itu, ukuran Idul Fitri, apalagi kalau kita bicara mengenai hari kemenangan Idul Fitri, itu bukan terletak pada sebagus atau sebaik apa baju yang kita pakai. Karena ada sebuah hadis au kama qol laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Tidak dianggap orang yang beridul fitri dengan menggunakan pakaian yang baru. Nah, seperti itu kira-kira. Akan tetapi walakinnal aid, akan tetapi dianggap orang yang merayakan Idul Fitri atau orang yang menang liman ta'atuhu tazid, yaitu orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merayakan dengan baju baru, menggunakan apapun atribut yang serba baru, makan dengan keluarga, kumpul-kumpul, senang-senang boleh. Cuman ukurannya tidak di situ. Akan tetapi esensinya pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini baju kita baik, semestinya kita pun juga harus mampu memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz Afan. Betul. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Lutfi. Sekaligus itu tadi adalah closing statement dari Ustaz Lutfi bahwa kita itu ketika Lebaran boleh teman-teman memakai baju baru, kita berkumpul dengan keluarga, makan-makan, silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara kita. Tapi ingat teman-teman, kita juga harus ingat bahwa kita harus tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubung Ustaz Lutfi, mohon maaf ya, ini waktunya sudah krusial, sudah izin. Baik. Ini wasitnya sudah menambahkan waktu 5 menit gitu. Mohon maaf apabila Ustaz Afan di sini punya salah, baik itu kata maupun tindakannya. Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.